Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Widya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan anak-anak duduk siap terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Ibu harap semoga anak-anak Ibu semua tetap sehat dan semangat selalu ya. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Untuk sekarang, apakah anak-anak tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Di pertemuan kali ini, kita masih belajar di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Tujuan kita mempelajari pembelajaran ke-1 yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang ketiga, dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan meliputi merobek dan menggunting. Yang kelima, dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan meliputi merobek dan menggunting dengan rapi. Yang keenam, dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Yang ketujuh, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Apakah anak-anak siap untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini? Oke, kita harus semangat ya. Sekarang, anak-anak silakan buka buku tematiknya halaman 143. Kalau sudah, Ibu minta anak-anak untuk menyimak Ibu terlebih dahulu ya. Ibu akan membacakan teks pada subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, diperhatikan ya. Ibu akan mulai sekarang. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan, serta menjaga alam yang ada di sekitar kita. Anak-anak, sekarang kita memasuki bagian Ayo Mengamati. Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan teks bacaan yang berjudul Pertumbuhan Tanaman. Oke anak-anak, Ibu akan membacakan teks yang berjudul Pertumbuhan Tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami perkembangbiakan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cucur bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah
pencangkokan. Oke, sekarang kita memasuki bagian ayo berkreasi. Anak-anak, daun kering ternyata dapat kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berguna loh. Selain kita olah menjadi pupuk, ternyata daun kering juga dapat menjadi suatu karya seni. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berkreasi dengan menggunakan daun kering. Kali ini kita akan membuat kerajinan mozaik. Tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya lagi nih, apa sih kerajinan mozaik itu? Ada yang tahu? Good job! Keren sekali anak Ibu bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi kerajinan mozaik adalah karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi yang dibuat dengan cara memotong-motong bahan atau kepingan-kepingan benda tertentu yang kemudian disusun dengan cara ditempelkan menggunakan lem pada sebuah bidang datar. Oke anak-anak, karena hari ini kita akan membuat kerajinan mozaik dari daun kering, yuk perhatikan dan ikuti langkah-langkah dari video berikut. Ikuti perjalananku berburu daun kering. Apakah kamu melihat ada daun kering di sini? Anak-anak, yang pertama kita harus mencari daun kering terlebih dahulu ya. Dia. Oke, kita dapat 2 sekaligus. Ayo kita cari lagi. Sepertinya masih kurang untuk membuat kerajinan mozaik. Wah, ternyata di sini banyak sekali daun kering. Selagi mencari daun kering, apakah anak-anak tahu mengapa warna daun yang tadinya hijau kemudian berubah menjadi coklat dan gugur? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu di sini Ibu juga akan menjelaskan ya mengapa daun yang tadinya hijau bisa berubah menjadi coklat kemudian gugur. Daun yang berwarna hijau karena daun tersebut mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen atau zat warna yang berwarna hijau yang dimiliki oleh daun. Singkatnya, klorofil adalah zat hijau pada daun. Semakin tua usia tumbuhan, maka pembentukan klorofilnya semakin berkurang. Hal itu yang menyebabkan daun yang tadinya berwarna hijau kemudian berubah menjadi warna kuning atau oranye. Kemudian suatu saat daun yang berwarna kuning atau oranye berhenti menghasilkan zat warna kuning atau oranye sehingga daun akan berubah menjadi warna coklat dan kemudian daun akan gugur. Jadi itu mengapa daun yang tadinya warna hijau dapat berubah menjadi warna coklat kemudian gugur. Oke, sepertinya kita sudah mendapat banyak daun kering. Selanjutnya kita pulang yuk. Lalu kita bersihkan daun keringnya supaya tidak ada tanah yang tertinggal di permukaan daun sebelum kita tempelkan pada gambar nanti. Oke anak-anak, langkah pertama kita harus menggunting atau merobek daun keringnya terlebih dahulu. Jika anak-anak ingin membentuk potongan daunnya sempurna, anak-anak bisa menggunakan gunting. Namun, jika anak-anak ingin membentuk potongan daun abstrak, anak-anak bisa langsung merobeknya menggunakan tangan. Seperti ini. Bebas ya merobek daunnya. Oke, kita robek. Atau jika anak-anak ingin menggunakan kuping juga boleh. Kita bebas ya menggunting dan merobeknya. Mau membentuk ukuran potongan daun yang lebih kecil juga boleh, besar pun juga boleh. Sesuka hati anak-anak ya. Kalau di sini ibu merobek daun keringnya bervariasi ya, ada yang ukuran besar juga
ada yang kurang kecil. Oke anak-anak, ini adalah hasil potongan dan robekan daun kering ibu. Di sini ibu ingin membuat gambar bunga. Setelah kita membentuk pola gambar, selanjutnya kita akan menempelkan hasil potongan dan robekan daun kering ini membentuk pola gambar. Untuk menempelkannya kita menggunakan lem. Kerajinan mozaik kita sudah jadi. Baik anak-anak, setelah kita membuat kerajinan mozaik, selanjutnya kita akan belajar matematika. Ahmad dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Wah, anak-anak, sepertinya Ahmad dan kawan-kawan akan membuat kerajinan mozaik dari biji kacang merah. Dan Pak Guru memiliki 10 biji dibagikan ke 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Kira-kira kedua kelompok akan mendapatkan berapa banyak biji ya? Ayo kita bantu Ahmad dan kawan-kawan menghitung. Nah, perhatikan ya, di piring tengah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 biji. Dan 10 biji ini akan dibagikan ke 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Oke, kita sediakan 2 piring ya untuk 2 kelompok tersebut. Piring sebelah ini kita beri nama untuk kelompok singa. Satunya lagi kita beri nama untuk kelompok gajah. Oke? Nah, sekarang kita ambil satu persatu biji terlebih dahulu ya. Oke, dari piring tengah kita ambil 1 biji pertama untuk kelompok singa. Kemudian kita ambil 1 biji pertama lagi untuk kelompok gajah. Wow, perhatikan yang di piring tengah. Sepertinya ada yang berbeda. Tapi apa ya? Apakah anak-anak tahu? Ya, betul sekali. Di piring tengah ternyata jumlah bijinya berkurang. Tadi di piring tengah ini ada 10 biji. Kemudian kita ambil 1 untuk kelompok singa dan 1 lagi untuk kelompok gajah. Berarti kita ambil berapa biji ya? Ya, kita ambil 2 biji. Jadi tadi 10 biji di piring tengah, kemudian kita ambil 2 biji. Sisa berapa anak-anak? Betul sekali, sisa 8 biji. Nah, sekarang di piring tengah ini tersisa 8 biji. Karena biji-biji ini akan dibagikan ke 2 kelompok, berarti kita harus membagikan biji-biji yang ada di piring tengah ini sampai habis. Dan kedua kelompok mendapatkan jumlah sama banyak. Oke, karena di piring tengah masih tersisa 8 biji, sekarang kita ambil 1 biji kedua untuk kelompok singa dan 1 biji kedua untuk kelompok gajah. Oh, lihat anak-anak, biji-biji di piring tengah ternyata semakin berkurang. Kira-kira sisa berapa ya? Tadi tersisa 8 biji. Kemudian kita ambil 1 biji kedua untuk kelompok singa,
1 biji kedua untuk kelompok gajah. Berarti 8 biji kita ambil 2. Sisa berapa anak-anak? Ya, sisa 6. 8 biji kita kurangi 2 biji, tersisa 6 biji. Sekarang kita lanjut bagi lagi yuk. Kita ambil 1 biji ketiga untuk kelompok singa, 1 biji ketiga untuk kelompok gajah. Wah, lihat anak-anak, biji-biji di piring tengah tersisa berapa lagi? Ya, tersisa 4 biji lagi. Karena tersisa 4 biji, kita ambil 1 biji keempat untuk kelompok singa dan 1 biji keempat untuk kelompok gajah. Dari sisa 4 biji, kita ambil 2 biji lagi. Tinggal berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Tersisa 2 biji lagi. Oke, sekarang kita ambil 1 biji kelima untuk kelompok singa, 1 biji kelima untuk kelompok gajah. Wah, ternyata biji-biji di piring tengah sudah habis anak-anak. Tadi kan tersisa 2 biji. Kemudian kita ambil 1 biji untuk kelompok singa, 1 biji lagi untuk kelompok gajah. 2 kita kurangi 2 sama dengan 0. Jadi sekarang di piring tengah sudah tidak ada biji yang tersisa lagi. Kalau begitu, coba kita hitung berapa banyak biji yang didapatkan oleh kelompok singa. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 5 biji. Kalau kelompok gajah kira-kira mendapatkan berapa banyak ya? Ayo kita hitung. Oh, ternyata kelompok gajah juga mendapatkan 5 biji. Jadi, kelompok singa dan kelompok gajah sama-sama mendapatkan 5 biji. Anak-anak, coba kita ingat-ingat lagi. Tadi, di piring tengah ada 10 biji kacang merah. Kemudian, kita ambil 2 biji pertama yang kita berikan 1 untuk kelompok singa, 1 untuk kelompok gajah. Karena masih ada sisa, kita ambil 2 biji kedua dan kita berikan 1 untuk kelompok singa dan 1 untuk kelompok gajah. Dan masih ada sisa lagi, jadi kita ambil 2 biji ketiga dan kita berikan 1 untuk kelompok singa dan 1 untuk kelompok gajah. Dan ternyata masih ada sisa lagi, jadi kita ambil biji keempat untuk 1 kelompok singa dan 1 kelompok gajah. Dan masih ada sisa, jadi kita ambil 2 biji kelima untuk kelompok singa dan kelompok gajah. Dan di piring tengah sudah tidak ada sisa biji lagi. Wah, jadi berapa kali kita mengambil biji-biji hingga 10 biji yang ada di piring tengah ini habis ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Jadi kita mengambil biji berulang ini sebanyak 5 kali. Dan 10 biji kacang merah yang tadinya di piring tengah sudah kita bagikan kepada kedua kelompok, yaitu kelompok singa dan kelompok gajah. Yang mana masing-masing kelompok mendapatkan jumlah sama banyak, yaitu 5 biji kacang merah. Diingat-ingat ya anak-anak, pengurangan berulang sampai habis atau tidak ada sisa itu disebut dengan pembagian. Dan kegiatan yang kita lakukan tadi itu disebut dengan pembagian. Kita membagi 10 biji kacang merah kepada kedua kelompok dengan cara kita mengurangi secara berulang biji-biji yang tadinya ada di piring tengah, kemudian kita bagikan kedua kelompok hingga mendapatkan hasil sama banyak. Untuk operasi pembagian dapat kita simbolkan dengan tanda titik 2 seperti ini atau seperti ini. Dapat kita simbolkan dengan tanda garis seperti ini.
penulisan pembagian dari soal 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada kedua kelompok dapat kita tuliskan sebagai berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 tadi yaitu jumlah dari biji kacang merah. Sedangkan 2 yaitu jumlah kelompok yang akan mendapatkan pembagian biji kacang merah. Dan 5 adalah hasil dari pembagian 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada 2 kelompok. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata dengan 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan 5 biji kacang merah. Katakan kepada Ahmad bahwa setiap kelompok akan mendapatkan 5 biji kacang merah. Baik anak-anak, Ibu rasa kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Nah, anak-anak, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan pasti akan mengalami perkembangbiakan. Apa sih tujuan dari tumbuhan berkembang biak? Betul sekali. Nah, tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk menjaga atau melestarikan jenisnya agar tidak punah. Diingat-ingat ya. Kemudian kita juga mempelajari tentang seni kerajinan mozaik. Bagaimana perasaan anak-anak dengan hasil karya anak-anak sendiri? Sudah pasti merasa senang dan puas ya dengan hasil karya kita sendiri? Good job! Nah, apa sih kerajinan mozaik itu? Betul sekali, kerajinan mozaik ini dapat kita sebut sebagai kegiatan menghias gambar dengan cara menempel potongan-potongan bahan. Setelah kita membuat kerajinan mozaik, selanjutnya kita belajar apa tadi? Ya, kita belajar mengenai pembagian. Apa sih pembagian itu, anak-anak? Anak-anak ibu memang hebat semua ya. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau bilangannya tidak tersisa sama sekali. Oke, semoga ilmu yang ibu berikan kepada anak-anak ibu semua dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dapat kita mulai. Berdoa dapat kita akhiri. Terima kasih anak-anak sudah berantusias mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu berpesan kepada anak-anak ibu semua untuk selalu menjaga kesehatan, harus tetap semangat belajarnya, tidak lupa berdoa, dan menjalankan kewajiban. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.